Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita kedatangan tamu, seorang konten kreator milenial, Ustadz Izul Muslimin. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, kita akan ngobrol beberapa waktu ke depan soal media sosial, dakwah, dan hal-hal yang asyik tentunya bersama Ustadz Izul Muslimin. Ya, yang pertama mungkin Ustadz bisa di-share ke teman-teman aktivitas harian tak ini saat ini apa-apa saja, apalagi kan baru-baru lulus Iya, iya, iya. sebagai mahasiswa KPI ya, Iya. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Alhamdulillah, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah. karena atas segala nikmat, alhamdulillah segala urusan juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu Ya. wa taala sehingga bisa juga menyelesaikan kuliah. Berapa tahun ini Ustadz? Katanya? Berapa tahun kemarin? Tahun Enggak lebih dari tahun 4 tahun ya? Ya, Ya. bukan itu. Alhamdulillah. Aktivitas harian sekarang Ustadz? Untuk aktivitas sekarang, saya masih dalam pembinaan di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara. Pengabdian. Iya, Oh, ya. pengabdian kemarin selama 6 bulan. Mm-mm. Kemudian diminta dari pihak pondok, bagaimana Ustadz kalau lanjut? Lanjut. Maka ya, saya memilih untuk lanjut karena Insyaallah. daripada di luar kan belum ada pekerjaan yang menentu. Ya, saya pilih seperti itu. Kira-kira berapa lama Kak, di pondok nanti ini? Ya, Tergantung tergantung, iya, dari kita. tergantung arah angin kemana Iya, membawa ya. iya, seperti itu. Iya baik. Soal media sosial Ustadz, saya mau tanya, menurut antum media sosial ini berkah atau bencana sebenarnya ini? Media sosial berkah atau bencana? Iya betul. Begini, media sosial itu menjadi berkah itu ketika kita menggunakan alat media tersebut untuk hal-hal kebaikan. Iya. Kita bisa mensyiarkan, menyebarkan dakwah-dakwah. Ya, itulah akan menjadi suatu keberkahan. Dan menjadi musibah ketika hal-hal tersebut mungkin banyak dampak positif. Ya, kita lihat kan sekarang kan banyak yang lagi viral. Ya. Saya sempat mengisi di suatu kajian. Kajian anak muda ya? Iya, kajian anak muda milenial. Saya angkat suatu tema yang berjudulkan jadilah viral karena kebaikan dan bukan karena keburukan. Iya, karena begini sekarang orang itu Gampang kalau mau viral. iya gampang mau viral. Artinya buatlah hal-hal yang unik, yang konyol, yang belum pernah orang lakukan. Contohnya Ustadz, Ya mungkin joget-joget di lampu merah, itu kan kayak orang gila ya gitu ya. Iya, karena mungkin dia menarik sehingga disoroti. Karena Sehingga tidak viral menarik gitu. orang tidak akan soroti. Itulah algoritma yang berada di aplikasi baik itu Media sosial, TikTok, ya. iya, dan lain sebagainya. Iya. Iya, karena sekarang itu kalau saya pribadi Ustadz ya, Iya. saya pribadi karena tidak begitu aktif juga buat konten, hanya sebagai konsumen gitu. Saya merasa lebih banyak negatifnya karena apa ya? Mungkin kalau saya hitung-hitung mungkin lebih dari sepertiga uh, hidup saya dalam sehari itu dengan Iya. media sosial, dan saya rasa tidak ada efek yang begitu baik gitu. Itu yang sempat saya penasaran tanya gitu sebagai Iya. konten kreator. Ini melihatnya gimana, apakah media sosial ini berkah atau bencana, karena kita lihat juga media sosial justru jadi tempat pamer, Iya, 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 iya. saling menghujat, Iya. ya, mencaci maki, bahkan mungkin kehidupan takji pribadi yang kita posting tapi ada orang yang tersinggung ya, lapor lagi dan seterusnya. Dan sangat sedikit yang apa namanya yang kita lihat itu yang baik-baik tadi kalau kata Ustadz Izul gitu kan. Nah menarik sebenarnya itu sekarang itu karena kita bilang tadi viral lah dengan Kebaikan kebaikan dan bukan karena keburukan. dengan keburukan. Nah itu Iya. gimana itu Ustadz? Maksudnya caranya berdakwah atau mungkin Iya. tips-tips atau apa begitu? Salah satu tips cara berdakwah kita karena di era milenial, Yes. anak muda zaman sekarang kan banyak lebih terfokuskan di handphone.
Handphone, HP. Nah, karenanya ketika Allah amanahkan kita suatu kapasitas ilmu yang artinya bisalah untuk Adalah kita, sedikit iya, untuk adalah dibagi. sedikit ilmu, pengetahuan, kita bisa dakwai. Ya. Dengan dakwah kita tadi itu seseorang bisa mengambil hikmah, pelajaran, artinya dengan dakwah tersebut dia tersentuh hatinya, mendapat hidayah. Karena sejatinya kita hanya sebagai perantara ya. Soal hidayah itu Allah yang menentukan, Bukan kita. ya, bukan kita. Betul, betul. Dan juga dengan adanya media sosial, sekarang kan kalau kita lihat ustadz-ustadz yang lagi masyhur, yang viral kan, seperti halnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Masalah, Ustadz ya. Khalid Basalama. Banyak ustadz-ustadz yang justru anak muda sekarang itu menggairahkan semangat mereka. Beragama ya. Iya. Jadi seperti itu dia. Jadi media sosial ini relate tadi dengan pertanyaan pertama bahwa memang banyak keberkahan Banyak yang keberkahan. bisa didapatkan karena kalau kita lihat mungkin kalau Ustadz Izul kelahiran tahun berapa? Kalau saya kelahiran 98. Oh, 98 sama kita Iya. berarti ya. Kalau kita ingat dulu itu kan apalagi kalau kayak kita dari kampung misalnya itu Iya, kan dakwah media sosial belum terlalu marak. Iya, belum terlalu marak. Yang marak itu ya yang mimbar-mimbar, pengajian. Itu kan yang mengonsumsi dakwah hanya beberapa orang, mungkin paling banyak ratusan orang. Tetapi dengan adanya platform media sosial ini, wow, itu dahsyat sampai jutaan, sampai puluhan juta. Luar Itu kan biasa. suatu keberkahan menurut saya. Tapi kalau Iya. Ustadz Izul sendiri mulai dakwah di lewat media sosial sejak tahun berapa? Saya Ustadz? mulai dakwah itu dari tahun 2018. 18. Iya. Itu sudah di media sosial Iya. atau? Karena pada saat itu juga kebetulan saya berangkat dari kampung, Iya. dari kota Palu, menuju di kota Makassar, Mm-mm. masuk ke ini, Albir. Mulailah saya artinya berkreasi. Apa kira-kira yang bisa saya buat? Iya. Iya. Yang bisa memberikan manfaat, sehingga orang bisa mengambil pelajaran di setiap video-video pendek yang kita buat. Jadi dari 2018 sudah buat video-video pendek di Sebelum-sebelumnya saya buat YouTube. YouTube. Iya, sehingga teman-teman pasti kenal kalau dibilang Izul Muslim, pasti mereka tahu, oh itu yang punya YouTube ya, pasti seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, karena saya melihat algoritma di aplikasi TikTok itu lebih ini kan, viewersnya lebih banyak, penontonnya lebih banyak, sehingga saya beralih. Karena kalau kita melihat konten kreator sekarang kan seperti itu, lebih banyak mereka lebih fokus dulu di TikTok. Kalau followersnya sudah bertambah, pengikutnya sudah banyak, maka mereka akan larikan ke YouTube. Harus beradaptasi. Iya, beradaptasi. Iya, betul. Jadi kalau di TikTok sejak tahun berapa, Ustaz? Kalau di TikTok sejak tahun 2020. 20. Kemarin kan corona. Corona. Oh, jadi iya. corona ini berkah juga. Iya, corona juga ada berkahnya Berkah kemarin. juga corona, Iya. betul, betul. Karena di sisi lain daripada tidak ada aktivitas kita, Di rumah saja. kita buatlah itu. Iseng-iseng orang bilang. Kan? Tapi iseng-iseng itu berapa juta, Ustaz? Iya, alhamdulillah sampai kemarin tembus 2 sampai 4 M. Sampai 4 juta ya? Iya, 4 miliar. Oh. Iseng-iseng ini 4 juta juga, lumayan juga ya. Iya, Gimana kalau serius itu, Ustaz? Kira-kira berapa juta kalau serius? Ya, kemarin saya memang tidak serius karena di sisi lain saya sementara perkuliahan. Kuliah ya. Iya. Jangan sampai kuliah saya juga terbengkalai nanti, yang mengganggu nanti kuliah. Gitu. Iya, iya, iya. Kira bisa kayak di video dosen gitu ya. Sambil ngajar dosennya, nanti marah dosennya kalau Iya. gitu. Iya. Iya, tadi yang saya tanya, kalau serius itu maksudnya dari pengalaman Ustadz Izul sendiri ini kan sejak 2018 sebenarnya di media sosial. Iya. Tapi kalau di TikTok baru 2020 ya, 20. kurang lebih 2-3 tahun. Iya. Tips-tips kira-kira yang bisa dibagi Ustadz dalam dakwah lewat TikTok lah khususnya gitu. Iya. Kemudian mungkin cara-cara buat kontennya juga, apa yang perlu diperhatikan, apa yang harus dihindari, apalagi ini kaitannya dengan dakwah, Iya. dengan Islam. Baik. Tentu banyak kerintangan, cobaan ketika kita menebarkan kebaikan. Iya. Akan ada orang-orang yang juga mendukung, mensupport, juga akan ada juga orang yang akan mengkritisi. Iya. Artinya tidak semua orang mencintai apa yang kita lakukan. Betul, betul. Akan ada juga orang yang membenci. Padahal yang kita sampaikan ini adalah kebaikan.
Tergantung dari kita. Artinya jangan terpengaruh akan kondisi dan keadaan. Karena tujuan kita adalah bagaimana dakwah ini bisa orang bisa mengambil hikmah pelajaran dengan apa yang kita sampaikan. Karena tujuan kita adalah mengharapkan ridho Allah dan bukan mengharapkan pujian dari manusia. Bukan views. Iya, bukan karena dibilang viewersnya harus begini. Iya, iya. Artinya berapapun yang menonton, kalaupun 10 atau lebih dari itu, mereka bisa mengambil pelajaran, alhamdulillah. Berarti yang pertama ini soal niat, Ustaz, Iya, ya? niat. Soal niat. Iya, tergantung Harus dari niat kita. karena Allah Subhanahu Iya. wa taala. Itu tentu paling utama. Setelah Iya, itu iya. apa lagi, Ustaz, kira-kira? Kalau kita melihat algoritma yang berada di TikTok kan, TikTok khususnya. tentu cukup videonya jangan terlalu panjang. Berapa durasinya berapa Durasinya menit? mungkin paling cukup panjang? kayak 1 menit atau 2 menit. Karena namanya manusiawi, kadang-kadang dia cepat bosan. Bosan. Iya, sehingga video-video mungkin 1 menit atau 2 menit paling panjang. Nah, begitu. TikTok ya, untuk Iya, khusus untuk TikTok. khusus TikTok. Kecuali kita mungkin khusus pembahasan kitab, nah, boleh mungkin di YouTube mungkin. Gitu, betul. Iya. Ya, jadi memang platform seperti ini, YouTube memang khusus kajian-kajian Iya, khusus panjang, kajian-kajian yang agak panjang, komprehensif, misalnya soal pro kontra, soal hukum-hukum dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kayak nasihat-nasihat singkat Nasihatnya itu singkat, ya. cukup semenit 2 menit saja ya. Iya. Kalau yang soal-soal yang lain Sat, kayak mungkin kan tadi yang pertama niat, tentu Iya, niat. iya. Yang kedua tadi durasi. Yang lain mungkin ada misalnya soal konten, bagaimana kita dapat inspirasi, karena kata teman-teman itu yang sulit juga kan, semacam inspirasinya yang sulit Ustaz. Iya. Cari inspirasinya, karena kan dalam tanda petik kita mau Iya. ini tersebar luas juga kan, bukan sekedar dakwah juga, tapi kita mau ini diterima oleh sebanyak mungkin orang. Baik. Jadi dalam berkonten kreator kita juga harus continue. Mungkin Iya, konsisten. konsisten. Istiqomah kalau bahasa Harus namanya. istiqomah kalau Masya bahasa Allah. ya. Iya, betul, betul. Harus konsisten. Karena itu akan menjadi itu tadi algoritma TikTok kan, Iya. ini. Agar kita punya video-video itu bisa tampil di beranda orang lain. Kemudian apa tadi, Ustaz? Kalau tips-tips lainnya, misalnya sekarang yang lagi viral misalnya soal poligami. Apakah Iya. Ustadz Izul model inspirasinya buat video itu berdasarkan yang viral atau bagaimana, Ustaz? Kalau konten-konten saya itu, ketika ada yang lagi viral, Iya. saya mengangkat berita tersebut, tapi saya kaitkan tentang Hal lain. tentang ada keagamaan di dalamnya, ada nasihat-nasihat, sehingga menutup video tersebut mereka bisa mengambil hikmah, pelajaran. Oh, kalau gini ini begini gitu. Jadi dari yang viral dia Iya. dapat semacam pelajaran, Nah, ada hikmah, pelajaran yang kebaikan. bisa mereka ambil dari konten tersebut. Jadi kalau ibarat gelombang ini, kita ikut berselancar di atas gelombang saja. Iya. Tapi agenda kita lain. Kalau gelombang itu mungkin menyapu apa yang ada di depannya, kalau kita berselancar semacam berinteraksi gitu ya. Iya. Menunjukkan kehebatan gitu kan. Tapi ini kan kita menunjukkan dakwah Iya. Islam, menunjukkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman sekalian, satu lagi mungkin Ustaz Izul. Iya. Soal soal anak muda lah dengan media sosial. Anak muda. Iya, ini mungkin karena segmennya anak muda. Iya, anak Kayaknya muda, perlu Ustadz Izul sampaikan semacam motivasi mungkin Iya. kepada anak-anak muda, kepada kaula muda kita tentang media sosial, baiknya diapakan, Iya. kemudian anak muda ini supaya lebih produktif, tidak main media sosial terus atau main game terus. Iya. Mungkin ada tips-tips saja. Anak muda yang hebat itu, Iya. yang tangguh, adalah anak muda bukan hanya kesibukannya hanya untuk motornya. Kan sekarang gitu kan, lagi lagi viral-viralnya. Anak muda yang disibukkan dengan handphonenya, gamenya. Saya rasa anak muda yang seperti ini tidak menarik. Kurang gagah. Iya, kurang gagah. Anak muda yang gagah perkasa itu adalah seluruh potensi, keahlian, kelebihan yang ia miliki, dia gunakan untuk bagaimana mensiarkan agama Islam. Ambil andil dalam perjuangan. Iya, membela agama Allah.
ini anak muda yang hebat, anak muda yang keren. Nah, jadi motivasi bagi anak-anak muda ketika kita di era zaman sekarang dengan adanya media sosial, gunakan untuk menebar kebaikan, walaupun dengan konten-konten seadanya. Kalau belum bisa buat konten Iya. sendiri, mungkin share konten Ah, Ustadz Izul, Ustadz-ustadz yang lain iya, gitu ya. iya, iya. Artinya ya daripada cuma nonton, Ah, bagus di-share-share juga yang di-share. baik-baik gitu ya. Karena itu juga akan menjadi amal jariah kita kelak. Betul. Karena semua pasti akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang kita share, apa yang Betul, kita Ustadz. bagi ya. Tergantung dari diri kita. Jari ini Dari kan itu. sudah dahsyat sekali sekarang, Ustadz. Dahsyat sekali. Kalau Ya. bahasanya Ustadz siapa namanya itu Habib Jafar itu kan, Iya. sekarang yang dibutuhkan katanya jihad algoritmik bahasa beliau kan. Ah, Berjihad dengan algoritma media sosial. iya. Jadi yang sama Ustadz Izul tadi sampaikan, kalau misalnya yang lagi viral misalnya yang soal yang apa sekarang itu ada yang banyak parodikan, Iya. lu punya uang, lu punya kuasa itu kan, nah itu Ah, bisa semacam diplesetkan iya. misalnya, lu punya ilmu, lu masuk surga misalnya apa dan Iya. seterusnya. Itu yang mungkin masuk dalam semacam tips-tips juga mungkin saja Iya. bahwa dalam berkonten kreator ini kita harus tahu celah-celah, harus tahu apa yang lagi happening untuk anak muda, Iya. apa yang lagi digandrungi dan seterusnya sehingga memang relate bahwa memang anak muda sukanya yang enak-enak begitu, yang happy-happy, Iya. yang santai sehingga yang berat-berat itu kayak agama ini kan kadang untuk sebagian orang berat begitu saja Iya. Iya. karena mungkin serius bukan beratnya tapi karena keseriusannya. Tapi kalau kita mampu apa namanya membungkus Iya. dakwah itu dengan yang happy happy Lebih kan bagus. lebih lebih diterima Ustaz, ya. Artinya Iya. kita juga lihat bagaimana audiens dengan siapa kita bercakap. Kan anak muda milenial tentunya bukan berdakwah itu tidak harus di masjid. Iya. Kan? Berdakwah di mana saja pun. Mungkin kita kumpul di warkop, Betul. tapi ada dakwah di dalamnya. Iya, iya, iya. Itu kan bagus, kumpul-kumpul seperti ini. Nah, ada kebaikan yang kita disampaikan. Jadi tidak harus untuk berdakwah itu harus di masjid. Dan Dimanapun kita tidak harus berada. ustadz ya. Iya, tidak harus ustadz. Karena dakwah ini bukan hanya tugasnya para ustadz. Iya. Jadi dakwah ini adalah tugasnya kita semua. Laki-laki, perempuan, Laki-laki, perempuan, muda, tua. muda, tua ya. Betul, betul. Terus untuk menebar kebaikan. Karena kita tidak tahu kebaikan apa yang akan memasukkan kita nanti ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya pemuda yang hebat itu seperti halnya yang kita ketahui bahkan itu mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, yauma la zilla ila zillu. Yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya bi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan mengatakan, ini akhafullah. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak muda yang tangguh, yang keren, anak muda yang hebat. Yang gagah, yang hebat, Iya. yang dahsyat saja. Dan ini yang kita harapkan. Betul, betul. Artinya harus ada memang kita bawa gebrakan baru. Harus ada bawa perubahan. Apalagi kalau kita setelah kita habis kuliah, pulang kampung, harus bawa perubahan. Wih, keren ini Sat. Terus. Iya. Jangan sampai di kampung justru kita jadi pengangguran. Buka lapangan kerja. Itu kan bagus kan? Bukan cuma kita yang cari pekerjaan. Tapi kita sampai pulang ke kampung. Jadi beban bukan. masyarakat. Iya. Bukan jadi beban masyarakat. Apalagi jadi sampah masyarakat. Wih, Itu tidak bagus. iya betul. Nah gitu. Iya, saya terpikir itu, Sat. Kita ini khususnya teman-teman yang bidang keilmuannya itu keagamaan Iya. gitu. Saya kalau balik ke kampung itu lihat masjid kosong, apalagi di waktu-waktu misalnya kayak maghrib, Iya, isya, maghrib, itu kan waktu sudah lepas pekerjaan semua. Iya. Itu kosong, tidak ada yang azan dan seterusnya. Itu kan harusnya jadi pekerjaan gitu ya, jadi Iya. tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Jangan yang dianggap pekerjaan itu hanya yang ada uangnya atau gimana Ustaz? Iya. Artinya kalau kita pulang kampung, setidaknya adalah pergerakan yang kita buat. Ada yang Iya. beda ya. Ada yang beda. Karena kita itu artinya jadi panutan sampai di kampung. Ya tentunya kita harus memberikan dampak yang baik. Bagaimana perilaku, sikap yang baik. Bagaimana hubungan sosial kita. Muamalah. Kan? Itu.
Karena orang akan mengambil rujukan kepada kita. Karena kita kuliah. Nah, karena orang tahu sendiri kalau di kampung itu ya kita sebagai orang berpendidikan, orang pasti minta nasihat kepada kita. Apalagi sudah kuliah agama. Nah, kuliah agama. Betul-betul. Di kampus Islam. Apalagi jurusan komunikasi penyiaran Islam. Wis, dahsyat itu, Sat. Iya. Harus komunikasi kita harus baik. Agar supaya apa yang kita sampaikan itu tidak salah paham. Karena kadang-kadang itu yang membuat orang salah paham karena komunikasi yang kurang baik. Interaksi kita mungkin apa kira-kira yang salah. Iya. Jadi mungkin kita anggap sepele tapi pengaruhnya luar biasa nanti. Kita mau sampaikan A tapi cara menyampaikannya B yang jadi yang dipahami sama jamaah B, Sat, ya. Tentunya kita harus juga melihat bagaimana kondisi keadaan di tempat tersebut. Itu pentingnya peran juga seorang dai. Iya. Ilmunya dai. Kemarin ketika saya menyusun skripsi, saya angkat juga bagaimana peran dai dalam menanamkan nilai-nilai di pesantren atau bahkan di masyarakat. Iya. Apa salah satu hasilnya, Sat? Apa yang bisa dilakukan oleh dai? Ketika penguji saya bertanya, maka saya bilang salah satu peran dai, dia harus mempunyai kapasitas ilmu yang mumpuni. Karena orang pasti minta nasihat. Tentu kita harus memberikan keterangan-keterangan yang pasti. Keterangan yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya tidak sembarang. Iya. Iya. Yang sembarang menyampaikan sesuatu. Harus jelas. Jangan kila wakola. Gitu. Betul. Mungkin terakhir, Ustaz. Ada mungkin kita closing dengan quote of the day. Apa yang bisa disampaikan, Ustaz? Sampaikan kepada para anak-anak muda harus lebih bersinergi, lebih semangat lagi untuk menebar kebaikan, karena menjadi baik itu bukan tentang siapa yang dikenal, akan tetapi siapa yang memberikan manfaat walaupun tidak terlihat. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Izul Muslimin sudah sharing dengan kita semua. Kita banyak dapat pelajaran teman-teman sekalian soal bagaimana bermedia sosial, bagaimana meng-create konten yang baik, dan yang paling utama adalah bagaimana kita memanfaatkan media sosial untuk kebaikan, untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang inspirasional, motivasional, dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Izul sudah berbagi kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.